Malam hari ini masih tentang dengan tema uh, berbagi kebaikan dalam kebenaran. Saudaraku, kita lihat di dalam Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, malam hari ini yang ingin saya bagikan adalah berbagi kebaikan dalam kebenaran. Itu bukan saja soal material, tetapi soal kita membangun hubungan. Tidak boleh memandang muka. Bahkan Tuhan ingin kita ketika membangun hubungan baik dengan seseorang, pastikan orang itu tidak bisa membalas kebaikan yang kita lakukan. Nah, di dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14, ini contoh yang Tuhan Yesus sampaikan. Firman Tuhan bilang, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini gambaran orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, gambaran orang-orang yang tidak dihargai oleh dunia. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita, mari belajar jangan memandang wajah, jangan memandang latar belakang, jangan melihat apakah orang ini layak atau tidak. Firman Tuhan katakan, mari kita undang orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang tidak dihargai oleh dunia, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Ketika kita memberikan penghargaan, firman Tuhan katakan apa di ayat 14? Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ketika kita melakukan kebaikan dan tidak terbalaskan saat ini, berarti tabungan kita ada di surga. Lukas pasal 21 ayat 3 sampai 4 tentang pemberian seorang janda miskin. Berbicara tentang berbagi kebaikan dalam kebenaran, berarti berbicara tentang engkau siap melakukan sesuatu yang ada padamu, walaupun itu sangat berharga dalam hidupmu. Berbicara tentang berbagi kebaikan dalam kebenaran, engkau rela melakukan segala sesuatu dalam dirimu, bahkan menurutmu itu sangat berharga. Kalau menurut Tuhan harus dipersembahkan untuk Tuhan, berarti harus belajar melakukan. Kenapa dia bisa memberi yang paling banyak? Alasan yang pertama, dia memberi dari kekurangannya, dari segala keterbatasannya. Jadi, mari menabur kebaikan dalam kebenaran, berarti kita berani melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Tidak melihat saya bisa atau tidak, saya sanggup atau tidak. Selama itu dipercayakan kepadamu, berarti Tuhan tahu engkau sanggup. Yang membuat kuasa Tuhan terbatas dalam hidupmu adalah ketika Tuhan mempercayakan kepadamu dan engkau menolak kepercayaan Tuhan itu. Mari belajar berbagi kebaikan dalam kebenaran. Ingat, standar kebenaran tidak boleh diturunkan, tapi standar kebenaran harus terus dinaikkan di dalam melakukan segala sesuatu. Sama seperti janda miskin ini, dia tidak menurunkan standar kebenaran. Ya, karena disuruh memberi untuk Tuhan, apa yang dia punya ya dia kasih buat Tuhan. Modalnya janda miskin ini tidak banyak, sedikit. Tapi Tuhan Yesus bilang yang dia berikan itu yang paling banyak, modal dia yang paling besar, karena dia berani memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Mari mulai belajar memberikan yang terbaik dalam hidupmu untuk Tuhan.
apapun itu, waktumu, hubunganmu dengan sesama. Nah, anak-anak Tuhan dimanapun dia berada, ketika dia memakai baju kebaikan, dia memakai baju kebenaran, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan sedikit pun. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, berbagi kebaikan. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 10 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ini kisah tentang seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Lalu murid-murid melihat bagaimana perempuan itu kasih minyak wangi yang mahal itu dia duduk, lalu dia mulai mencurahkannya di atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Lalu sesudah itu dia mulai berikan, lalu murid-murid berpikir ini pemborosan yang luar biasa. Lalu murid-murid mulai katakan, kalau minyak ini dapat dijual dengan mahal, uangnya juga dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Tuhan Yesus tahu pikiran murid-murid. Pemikiran murid-murid itu, Tuhan Yesus mulai menyentil mereka. Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Bapak Ibu, ini bagian yang luar biasa yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang tadi malam kita belajar, Matius 25 tentang penghakiman terakhir, bagaimana orang-orang miskin, dia lapar, dia haus, dia telanjang. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Ataukah kita lihat tentang kisah Sakeus ketika dia mengalami pertobatan, dia melepaskan hampir seluruh hartanya, bahkan sebagian hartanya dia berikan untuk orang miskin. Jadi seisi rumah itu ikut diselamatkan. Dan kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 11 ini, sepertinya kontroversi dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 11 ini Tuhan Yesus bilang, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ini artinya, melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, pastikan bahwa ada keuntungan untuk kerajaan Allah. Karena kesempatan berbuat baik itu selalu ada. Tetapi kesempatan untuk membuat surga disenangkan, surga merasa terhutang, seperti yang Lukas pasal 14 tadi katakan, itu tidak selalu bisa kita dapatkan. Jadi Tuhan Yesus ingatkan buat murid-murid, orang miskin selalu ada padamu. Berarti dimanapun murid-murid berada, mereka punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka punya kesempatan untuk terus menabur. Itu ada. Tetapi tidak selalu punya kesempatan untuk mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakanlah selagi hari masih siang. Selagi Tuhan masih memberikanmu kesempatan. Karena kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, waktu sudah tidak bisa diulang kembali. Yang ada hanya penyesalan. Jadi mari pakai waktu-waktu yang ada ini, pastikan apapun yang kita lakukan itu ada hasilnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Zaman sekarang ketika kita membantu orang tidak ada nilai kebenaran, dua pilihan. Dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia bergantung kepada kita. Itu poin yang pertama.
Yang kedua, Tuhan tidak dipermuliakan, kita yang dipermuliakan. Saya punya adik-adik yang kuliah di Ambon, Bu, ada 5 orang. Saya buat grup sendiri. Tiap minggu kalau Tuhan ingatkan, Tuhan izinkan, saya kirim uang buat mereka. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, mereka tidak ada satupun yang berani minta uang dari saya. Tidak ada satupun yang berani. Tapi saya mendengar dan saya melihat bagaimana mereka bersaksi. Waktu saya tanyakan, baru mereka mulai bilang, kami berdoa, kami hidup oleh iman. Di situ saya langsung, hah, Tuhan, kenapa bisa? Karena mereka ditanamkan dengan nilai-nilai kebenaran yang benar-benar takut akan Tuhan dan bergantung buat Tuhan, bukan bergantung buat saya. Saya selalu ingatkan buat semua yang di Mutiara Kasih, ingat, kita dengan Tuhan itu satu paket. Ketika orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti mereka juga menerima kita sebagai saudaranya. Tapi kalau mereka mau menerima kita tanpa menerima kebenaran, berarti sebaiknya kita kehilangan orang itu daripada kita kehilangan Kristus. Potensi engkau melakukan kebaikan dan diterima orang banyak, tetapi potensi engkau melakukan kebenaran dan diterima orang belum tentu banyak. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan terkejut kalau dunia menolak engkau. Karena dunia sudah lebih dulu menolak Tuhan Yesus. Yang terakhir kita lihat berbagi kebaikan dalam kebenaran. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Yang poin terakhir, berbagi kebaikan di dalam kebenaran. Mari lakukan kebenaran dengan totalitas. Jangan pernah membohongi Tuhan. Kalau mau kasih buat Tuhan, mari berikan totalitas. Kalau tidak mau kasih, ya sudah, mending tidak usah kasih. Tapi jangan mendustai Tuhan. Seringkali kehidupan kekristenan kita mendustai Tuhan. Belum punya sesuatu, kita janji, kita iming-iming Tuhan. Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah berkati saya, Tuhan tolong ya, saya akan buat ini, saya akan bikin ini, saya akan kerjakan ini. Semenjak saat itu saya kalau mau ngomong sesuatu, saya selalu bilang, kalau Tuhan izinkan ya, kalau Tuhan izinkan ya, ya doakanlah kalau Tuhan izinkan. Karena engkau tidak bisa melakukan kebaikan dalam kebenaran kalau Tuhan tidak memampukanmu. Jangan pernah sok-sokan, jangan pernah belagak bahwa saya mau hidup dalam Tuhan, hari ini saya bertobat, hari ini saya berubah. Tidak bisa. Kita tidak bisa, kita tidak mau. Mari minta Tuhan, Tuhan izinkan ya, kalau Tuhan izinkan. Ayo, harus punya hati yang benar. Dengan apa yang Tuhan percayakan. Ananias dan Safira punya hati yang tidak benar di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan.
Ananias dan Safira punya hati yang tidak benar. Makanya yang terjadi adalah kematian. Yang terjadi adalah murka Tuhan. Mari membagi kebaikan dalam kebenaran harus punya motivasi hati yang benar. Kalau punya motivasi hati yang benar, berarti kita tidak tanggung-tanggung untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Suami saya bilang begini, jadi anak Tuhan enak ya. Bukan masalah kita ditawari hal-hal yang enak, tapi kita punya prinsip di dalam kebenaran yang tidak tergoyahkan. Kita sudah tidak tergoyah lagi ketika ada hal-hal yang, bahkan ketika kita didandani Tuhan pun kita tahu ini tangan Tuhan. Bagaimana cara mensyukurinya. Jadi puji Tuhan saudara, poin terakhir kita belajar dari Ananias dan Safira. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memampukan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.